Inilah sejarah Raden Fatah sewaktu masih muda yang secara resmi dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Demak. Melanjutkan cerita pada bagian 1, sesuai yang tertulis di Baban Demak, dikisahkan bahwa Raden Hasan dan Raden Husein diminta oleh ayahnya untuk menambah ilmu ke Pulau Jawa. Mereka berhasil menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa serta singgah di Cirebon, lalu melanjutkan perjalanan darat menuju ke Jawa Timur dengan maksud menambah pengalaman. Sampai pada suatu saat keduanya melewati hutan belantara di daerah Polo. Mereka bertemu dengan kawanan penyamun yang dikepalai oleh Siwono, kakak beradik. Terjadilah perkelahian antara kawanan penyamun dengan rombongan Raden Hasan. Siwono kembar memiliki kesaktian yang sulit dikalahkan. Jika adiknya mati, kakaknya melangkahi mayat adiknya, maka adiknya akan hidup dan lukanya sembuh seketika. Demikian juga sebaliknya, jika kakaknya mati, adiknya akan melangkahi mayat kakaknya, dan seketika kakaknya juga akan sembuh dan hidup lagi. Raden Hasan merasa kesulitan mengalahkan kesaktian kedua perampok itu. Di saat Raden Hasan terpojok karena diserang dari kanan dan kiri oleh kedua perampok itu, beliau segera menunduk sujud sambil bertasbih. Kepasrahan Raden Hasan membuahkan hasil. Senjata Godo milik kakak kembar yang bernama Godo Wirasi menghantam adiknya sendiri, dan seketika itu adiknya yang bernama Pagaruyung mati terlentang dengan kepala pecah berlumuran darah. Godo Wirasi melangkahi mayat adiknya dengan harapan lukanya sembuh seketika dan dapat hidup lagi. Tapi ternyata adiknya Pagaruyung tidak hidup lagi. Godo Wirasi berulang-ulang melangkahi mayat adiknya, namun tetap juga tidak ada tanda-tanda adiknya akan hidup lagi. Akhirnya sang kakak menangisi kematian adiknya dan ia akan bunuh diri, mencoba menebus kesalahannya karena telah membunuh adiknya tanpa sengaja. Secepat kilat Raden Hasan mencegah upaya Godo Wirasi untuk tidak bunuh diri. Dengan sigap senjata Godo Wirasi direbut dan dinasihati untuk menebus dosanya dan dengan cara bertobat dan berbuat kebajikan pada sesama manusia. Pemimpin perampok Godo Wirasi utawi Siwono itu takluk dan bertobat serta menggunakan sisa-sisa hidupnya untuk menjadi pengikut Raden Hasan. Raden Hasan terharu setelah mendengar pengakuan Siwono bahwa mereka merampok bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi untuk menolong rakyat yang miskin. Akhirnya Raden Hasan memberikan sebagian besar bekal perjalanannya kepada Siwono untuk dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Seusai menolong rakyat, Siwono beserta keluarganya menjadi pengikut setia Raden Hasan dan menggunakan nama samaran Wonopolo karena ia berasal dari daerah hutan Polo. Nama Godo Wirasi untuk sementara dirahasiakan. Rombongan Raden Hasan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Mojopahit. Ketika sampai di kerajaan Mojopahit, keduanya menghadap Pangeran Kertabumi. Pangeran Kertabumi menasihati Raden Hasan agar meneruskan niatnya untuk berguru kepada Raden Rahmatullah di pesantren Ampel Dento, sedang Raden Husein sebaiknya berguru di perguruan keluarga Mojopahit. Akhirnya keduanya berpisah. Raden Hasan belajar kepada Raden Ahmad Rahmatullah di pesantren Ampel Dento, Jawa Timur untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam.
Raden Hasan diterima dengan rasa syukur oleh Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan diperkenalkan pula dengan Raden Paku yang sudah lebih dulu menjadi santri di pesantren Ampel Dento. Nantinya Raden Paku termasyhur dengan panggilan Sunan Giri. Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel mendidik Raden Hasan dengan sepenuh hati sebagai kader pejuang Islam. Setelah belajar bertahun-tahun di pesantren Ampel Dento, Raden Hasan kemudian menikah dengan Nyi Poro Wahidah, putri Sunan Ampel dari istri yang bernama Nyi Ageng Manilo atau Nyai Condrowati atau Nyai Ageng Malikah, atau yang biasa dipanggil Nyai Ageng Maloko karena berasal dari Maloko atau Malaka. Ada juga yang memanggilnya Nyai Ageng Maloko. Pernikahan Raden Hasan dengan Nyi Poro Wahidah pada tahun 1466 Masehi melahirkan anak putri yang diberi nama Ratu Mas Ratih. Ratu Mas Ratih lahir dan dibesarkan di pesantren Ampel Dento. Nantinya diperistri oleh Pangeran Cirebon dan wafat di Cirebon. Setelah Brawijaya III wafat pada tahun 1466 Masehi, lagi-lagi Pangeran Kertabumi tidak diberi kesempatan untuk menduduki tahta kerajaan Majapahit. Bahkan tahta Majapahit diserahkan kepada Bre Pandan Salas atau Dyah Suro Prabowo dengan gelar Sri Singo Wikromo Wardono Brawijaya IV. Dalam sebuah prasasti, ia disebut sebagai keturunan Raja Gunung atau Sri Giripati Prasutabupati yang berkuasa di daerah Jenggala dan Kediri. Sebagai orang yang mengalah tapi memegang harkat dan martabat sebagai pewaris dan penerus singgasana Majapahit, Pangeran Kertabumi pusing 7 keliling antara mengalah dan harga dirinya sebagai pewaris raja. Akhirnya Pangeran Kertabumi memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi segala cobaan dan rintangan yang menghadang untuk meraih tahta Majapahit. Biarpun untuk itu harus berperang dan nyawanya siap melayang. Karena pusing atau mumet, maka diwujudkan dalam sengkolo mumet berupa pintu petir atau lawang bledek. Raden Hasan waktu itu berusia 18 tahun dan masih dalam pendidikan di pesantren Ampel Dento. Sunan Ampel berpesan 2 hal penting kepada Raden Hasan sebelum mengizinkannya untuk mengabdi kepada Pangeran Kertabumi. Kata Sunan Ampel, "Ayah kandungmu lah yang sebenarnya adalah Pangeran Kertabumi itu. Walaupun ayahmu secara lahiriah adalah seorang Hindu, kamu sebagai anak tetap wajib berbakti padanya. Dan beliau tidak merongrong atau menghalangi perkembangan agama Islam. Maka beliau perlu dihormati dan dibantu merebut tahta kerajaan Majapahit yang merupakan haknya." Pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi, Raden Hasan mulai mengabdi kepada ayahnya Pangeran Kertabumi yang ditandai dengan Condro Sengkolo Nogo Sarbo Wigno Tunggal. Condro Sengkolo mengandung makna tahun dan kejadian peristiwa pada tahun itu.
Sengkala naga sarpa Wigna Tunggal menunjukkan peristiwa. Naga itu ular besar, sarpa itu ular kecil, melambangkan ayah dan anak, yaitu Pangeran Kertobumi dan Raden Hasan. Tunggal artinya bersatu mengatasi wigna atau rintangan yang menghadang, yaitu usaha Pangeran Kertabumi meraih hak tahta singgasana Majapahit. Jadi pada tahun 1388 Saka itu, Pangeran Kertabumi dan anaknya Raden Hasan bersatu dalam usaha mengatasi rintangan yang menghadang dalam meraih tahta singgasana kerajaan Majapahit yang telah direbut oleh Bri Pandan Salas. Pangeran Kertabumi sering mengamati kemampuan dan kecerdasan serta ilmu yang dimiliki anaknya selama mengabdi di kerajaan Majapahit. Beliau sangat bangga dan besar hati sehingga sering memanggil dengan nama Jinbun. Jinbun berasal dari bahasa China Jin dan Bun yang artinya pemuda harapan atau potensial. Beliau berharap Raden Hasan nantinya mampu meneruskan tahta kerajaan Majapahit sepeninggalnya. Mulai saat itulah orang sering memanggil Raden Hasan dengan panggilan Senopati Jinbun. Akhirnya Raden Hasan berhasil membantu ayahnya merebut kekuasaan kembali dari tangan Prabu Pandan Salas. Akhirnya Pangeran Kertabumi atau Bri Kertabumi yang dibantu oleh kakak beradik Raden Hasan dan Raden Husein mengusir Prabu Pandan Salas dari kerajaan Majapahit pada tahun 1468 Masehi. Sedangkan Pandan Salas mengasingkan diri di Daha dan selanjutnya memerintah di Kadipaten Keling, Kediri. Dalam prasasti yang dibuat Pandan Salas disebutkan bahwa pada tahun 1468 Masehi ia mengadakan upacara Srodo untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Paduka Bataroring Dahana Puro atau Bri atau keluarga Pandan Salas. Ia masih ingin berusaha menguasai kembali Majapahit. Namun sampai pada tahun 1471 Masehi, Majapahit belum juga dapat dikuasainya. Akhirnya kekuasaan itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Girindawardhana Dyahrana Wijaya yang bergelar Prabu Badara Girindawardhana Dyahrana Wijaya. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1474 Masehi, Pandan Salas atau Brawijaya keempat wafat. Mulai saat itu Girindawardhana Dyahrana Wijaya memerintah Kediri mulai tahun 1471 Masehi sampai tahun 1478 Masehi. Prabu Girindawardhana berusaha mempersatukan kembali seluruh wilayah kerajaan Majapahit yang sudah terpecah belah dari kekuasaan Bri Kertabumi atau Brawijaya V. Mulai saat itulah Girindawardhana merencanakan merebut tahta kerajaan Majapahit yang dipegang oleh Brawijaya V. Nantinya pada tahun 1478 Masehi, Girindawardhana mampu merebut Majapahit dari tangan Prabu Brawijaya V. Setelah Pangeran Kertabumi mampu menduduki kekuasaan di Majapahit dan bergelar Brawijaya V, maka Raden Hasan yang telah membantu usahanya itu diberi hadiah hutan di Gelagah Wangi. Namun Raden Hasan tidak segera membuka hutan di Gelagah Wangi tersebut. Raden Hasan justru menghadap gurunya Sunan Ampel dan melaporkan hasil pengabdiannya di Majapahit dan sekaligus menceritakan tentang hadiah hutan di Gelagah Wangi itu.
Gurunya tersenyum mendengarkan laporan muridnya, Raden Hasan. Sedangkan istrinya, Nyai Ageng Purwahidah, nampak berbinar-binar wajahnya, bangga mendengar sepak terjang suaminya. Tiba-tiba gurunya berkata, "Alhamdulillah, Jebeng Hasan sudah menjalankan tugas dengan baik. Lalu sekarang, rencana apa yang akan kau buat? Apakah kamu akan segera membuka hutan Gelagahwangi agar bermanfaat bagi sesama manusia?" Raden Hasan menjawab dengan tegas, "Saya belum berminat memanfaatkan hutan Gelagahwangi. Tapi saya masih ingin meningkatkan ilmu di sini. Belum puas rasanya saya menimba ilmu pada guru. Saya ingin meniru Nabi Sulaiman yang lebih memilih ilmu daripada harta dan tahta." Dengan rasa haru, Sunan Ampel mengelus-elus jenggotnya sambil berkata, "Memang benar bunyi hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang atau manusia itu akan haus akan dua perkara, yaitu haus dunia dan haus ilmu. Daripada haus dunia, lebih baik haus ilmu. Ilmu semakin diburu akan semakin kurang dan akan merasa semakin bodoh." Sunan Ampel melanjutkan kata-katanya, "Kalau tekadmu sudah bulat untuk meningkatkan ilmu, saya menyarankan sebaiknya kamu jangan hanya berguru pada aku, tetapi tingkatkan ilmumu ke negeri Campa, ke kerajaan Samudra Pasai, serta ke Kasultanan Malaka. Kasultanan Malaka saat ini sedang berkembang di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dan jangan lupa juga belajar ilmu tata pemerintahan di sana. Belajarlah masalah kelautan dalam membuat kapal di Kabupaten Sriwijaya." Lalu Raden Hasan berangkat menuju ke Samudra Pasai untuk menuntut ilmu. Diiringi lambaian tangan dan derai air mata istrinya, Nyai Ageng Purwahidah, yang menggendong putri pertamanya yang bernama Ratu Mas. Raden Hasan lebih dulu meningkatkan ilmu dan pengalaman ke kerajaan Islam Samudra Pasai. Di sana beliau banyak belajar tentang fikih Islam yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Adapun thariqahnya adalah thariqah Naksabandiyah. Setelah itu, Raden Hasan belajar ke kerajaan Campa, tempat asal ibunya Putri Campa. Beliau juga menambah ilmu agama di samping sosial budaya bangsa Cina yang beraneka ragam dan sudah terkenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Raden Hasan belajar ke kerajaan Malaka. Pada waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Sunan Ampel, Sultan Malaka adalah Sultan Mansur Shah bin Sultan Mudofar Shah. Sultan Mansur Shah menjalankan roda pemerintahan kerajaan Malaka sampai mencapai puncak kejayaan yang digambarkan dalam kitab sejarah Melayu. Pada zaman itu hiduplah Hang Tuah, pahlawan Malaka. Ia adalah lambang keagungan, keberanian, dan kesetiaan kepada negara. Sultan Mansur Shah memerintah pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Di Malaka, Raden Hasan sering bertemu dengan 5 sekawan, yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekyu, dan Hang Kaisturi. Lama-kelamaan,
Beliau mengetahui bahwa 5 sekawan itu berasal dari Pulau Bintan, Sumatera. Dari pertemuan itu, Raden Hasan mendapat simpati ke-5 sekawan dan mendukung usahanya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Tetapi mengingat mereka sangat diperlukan tenaganya di Kerajaan Malaka, maka mereka menyarankan agar menemui Sultan Malaka agar mengizinkan mengajak salah satu dari mereka membantu perjuangannya di Jawa. Lalu Sultan Malaka berkenan dan mengizinkan Hang Jebat untuk ikut ke Jawa membantu perjuangan Raden Hasan. Akhirnya Raden Hasan kembali ke Jawa bersama-sama dengan Hang Jebat dan singgah dulu ke Kadipaten Sriwijaya, tempat beliau dibesarkan. Di Kadipaten Sriwijaya beliau banyak mendapat ilmu tentang kelautan dan membuat perahu layar maupun jung untuk kapal perang. Setelah puas merantau, menambah ilmu dan pengalamannya selama 6 tahun di negeri seberang, beliau menuju ke Jawa dengan diikuti Hang Jebat dan Kiai Palembang. Singkat cerita, mereka lalu menghadap Sunan Ampel dan memberi laporan kisah perantauannya mencari ilmu di negeri seberang. Pada waktu itu pula Sunan Ampel berkenan mengantarkan Raden Hasan berkunjung ke saudagar Cina yang sudah masuk Islam di Semarang. Semarang waktu itu masih bernama Asem Arang. Agar Semarang bisa menjalin kerjasama ekonomi bila mana hutan Gelagahwangi sudah dibuka untuk pemukiman dan pesantren, serta diperlukan investor dalam kerangka membuka bandar laut. Para saudagar Cina itu menerima kerjasama tersebut dengan tangan terbuka. Kunjungan Sunan Ampel dan Raden Hasan di Semarang ini tertulis di catatan Kelenteng Sampokong. Di dalam catatan kuno itu tertulis, setelah kunjungan itu, Sunan Ampel dan Senopati Jinbun kembali lagi ke Ampel Dento. Lalu saatnya lah dia berniat membuka hutan Gelagahwangi pada tahun 1475 Masehi atau tahun 1397 Saka. Dia memohon restu dan petunjuk gurunya. Sang guru memberi petunjuk kepada Raden Hasan supaya segera membuka hutan Gelagahwangi untuk tempat pendidikan atau pesantren, dan dipilih beberapa santri yang akan ikut membantu usaha tersebut. Selain itu diharapkan semoga ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit, memberi penghargaan kepada Raden Hasan. Karena adat kebiasaan Brawijaya V, kalau ada orang yang suka mengajar dan berpotensi, akan diberi tanda penguasa berupa rantai payung dan kemuliaan. Sunan Ampel menemukan hutan Gelagahwangi ternyata berbau harum. Hasil temuannya sudah dibuat sebagai petunjuk agar mudah mencarinya. Pada tahun 1475, Raden Hasan beserta istrinya diiringi Hang Jebat, Kiai Palembang beserta pengikut setianya dan santri pilihan Sunan Ampel menuju hutan Gelagahwangi melalui jalan laut, melewati Tuban dan berhenti sebentar di Kadipaten Jeporo. Raden Hasan menunjukkan surat keputusan Raja Majapahit Brawijaya V kepada Adipaten Jeporo yang waktu itu masih membawahi hutan Gelagahwangi. Surat tersebut berisi keputusan bahwa hutan Gelagahwangi diberikan sepenuhnya kepada Raden Hasan sebagai hadiah keberhasilannya menegakkan keadilan pada Majapahit sekitar 7 tahun yang lalu. Beliau juga melaporkan dan memohon dukungan kepada Adipaten Jeporo yang waktu itu masih menguasai hutan Gelagahwangi akan niatnya membuka hutan untuk dijadikan pemukiman dan tempat pendidikan Islam dengan kapasitas santri 2000 santri. Adipaten Jeporo menerima dengan hormat kedatangan Raden Hasan dan siap membantu membuka hutan Gelagahwangi.
Setelah mendapat beberapa petunjuk serta bantuan seperlunya dari Adipati Jepara, beliau berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan Raden Hasan ternyata tidak langsung membuka hutan, tetapi singgah dulu di Bandar Bergoto, Semarang, terus mendarat menemui tokoh masyarakat Cina yang berpengaruh di situ untuk mengajak kerjasama dagang serta mengharap dukungan dalam upaya Raden Hasan membuka hutan Gelagahwangi. Kemudian beliau menuju ke timur, meratapkan kapalnya di suatu daratan dekat muara Sungai Tuntang. Setelah meyakini bahwa pendaratannya itu benar di tepi hutan Gelagahwangi yang dicarinya, maka beliau sujud syukur di tempat itu. Sekarang daerah itu diberi nama Desa Bener. Di Desa Bener itu ada peninggalan masjid kuno yang menurut kepercayaan masyarakat setempat konon didirikan oleh seorang pedagang dari Palembang. Pedagang itu tidak lain ialah Kiai Palembang yang diberi tugas mendirikan masjid di situ sekaligus syiar agama Islam ke penduduk setempat. Di samping diberi tugas untuk menyelidiki tempat yang tepat untuk membuat bandar atau pelabuhan laut. Bila mana sudah jadi, Kiai Palembang sekaligus diserahi menjadi syah bandar di pelabuhan itu. Makam Kiai Palembang ada di sebelah timur pendopo Kabupaten Demak sekarang dan masih terawat dengan baik. Rombongan Raden Hasan lalu melanjutkan perjalanan dan tidak lama bertemu dengan Nyai Lembah dan Baru Kelinding yang terlebih dulu telah bermukim di sana. Tempat itu bernama Dukuh Genep. Raden Hasan beserta rombongannya diantarkan oleh Nyai Lembah ke suatu tempat yang paling banyak ditumbuhi gelagah yang berbau wangi. Letak serumpunan gelagah yang berwangi itu tepat di pengimaman Masjid Agung Demak sekarang. Dengan pertimbangan waktu pemugaran Masjid Agung Demak pada tahun 1924 saat pemerintahan Adipati Demak dipegang oleh Bapak Raden Tumenggung Aryo Sosrodihardjo dan Insinyur Terlak sebagai arsiteknya, serta Raden Sutejo sebagai pengawas harian. Raden Sutejo waktu itu menjadi kepala DPU Demak, memberi kesaksian bahwa waktu pemugaran pengimaman Masjid Agung Demak keluar air yang berbau harum. Setelah menemukan tumbuhan Gelagahwangi yang dimaksudkan, selanjutnya pembukaan hutan Gelagahwangi mulai dikerjakan. Nyai Lembah dan Baru Kelinding juga ikut membantu tekad Raden Hasan membuka hutan Gelagahwangi menjadi Dukuh Gelagahwangi. Kerja keras membuka hutan ini tertulis dalam serat Babat Tanah Jawi melalui Tembang Pupuh Dandang Gulo. Dari keberhasilan usaha membuka hutan ini, beliau mendapat julukan Raden Fatah oleh gurunya Sunan Ampel. Fatah dalam bahasa Arab berarti membuka atau berhasil. Setelah pembukaan hutan Gelagahwangi dianggap selesai, beliau bermukim di daerah yang terkenal dengan nama Rowo Batok. Lokasinya sekarang ada di sekitar daerah stasiun kereta api Demak. Semenjak itu daerah itu diberi nama Dukuh Gelagahwangi dan kotanya diberi nama Demak. Demak berarti pemberian atau hadiah atau anugerah, dimaksudkan untuk mengingatkan kepada khalayak ramai bahwa daerah itu adalah pemberian atau kanugrahan dari ayahnya, yaitu Brawijaya V kepada Raden Patah. Jadi pemberian itu tidak dapat dikatakan nepotisme karena ada prestasi Raden Patah di balik pemberian itu. Ada beberapa pendapat yang dapat dibenarkan mengenai asal kata Demak. Yang pertama, Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti hadiah atau penerimaan atau syarat
atau upah. Kedua, menurut Profesor Purbo Caroko, berasal dari kata delemak yang berarti tanah yang mengandung air atau rawa. Kata delamak dari bahasa Sanskerta berarti rawa. Sampai sekarang kita dapati desa yang bernama Karangrowo, Tlogodowo, Tlogorejo, dan Tlogosih. Ketiga, menurut Raden Mas Susipto Wiryo Suparto, Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti pegangan atau pemberian. Menurut Profesor Dr. Raden Ngabei Bobo Caroko, bahwa Demak berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti hadiah. Kelima, menurut Hamka, berasal dari kata dama yang berarti air mata, yang menggambarkan kesulitan dalam menegakkan agama Islam pada waktu itu. Keenam, menurut Solikin Salam, Demak berasal dari bahasa Arab dima yang artinya rawa. Ketujuh, berasal dari kata rimain, yaitu sesuatu yang mengandung air.